Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, saya dari Tadris Matematika semester 5A. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu trigonometri. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa ucapkan terlebih dahulu sebagai penyemangat kita yaitu matematika mudah asik ceria. Nah, kata trigonometri itu nggak asing lagi kan bagi kita, tapi apa ya pengertiannya? Nah, trigonometri ini menurut bahasa Yunani ada dua kata, yaitu trigonon yang artinya tiga sudut dan metron yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri ini adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Nah, di dalam materi trigonometri ini ada juga loh kegunaan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam bidang navigasi untuk perhitungan dalam astronomi. Kemudian bisa menentukan ketinggian menara, gedung, bahkan pohon, bahkan juga manusia. Kemudian bisa menentukan ketinggian gelombang air laut. Nah, dalam trigonometri juga kita akan mengenal aturan sinus dan kosinus. Nah, misalkan sebuah segitiga terdiri dari 3 sisi dan 3 sudut dengan jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Untuk segitiga siku-siku hanya dibutuhkan satu sisi dan satu sudut. Tidak termasuk sudut siku-siku ya, ataupun dua sisi yang diketahui. Kita dapat mengetahui perbandingan dari panjang sisi dengan sudut pada segitiga dan juga menghitung luas segitiga menggunakan prinsip trigonometri. Nah, untuk menghitung dengan prinsip trigonometri ini kita akan membutuhkan aturan sinus dan kosinus. Nah, di aturan sinus ini misalkan kita di sini ada segitiga A, B, C. Nah, di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, berlaku aturan sinus A per sin A sama dengan B, sisi B, sin B sama dengan C, sin C. Nah, aturan kosinusnya di sini diketahui segitiga A, B, C. Di sini biasa sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, berlaku juga aturan kosinus bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC kali cos A. Nah, jika dirubah bentuknya, tuh cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat per 2 BC. Nah, berlaku juga di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC dikali cos B. Nah, di sini jika dirubah bentuknya berlaku juga bahwa cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Nah, seperti ini. Nah, berlaku juga ketika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB dikali cos C. Nah, kemudian jika dirubah bentuknya nanti akan seperti ini. Kita di sini tulisnya. Nanti jika dirubah bentuknya maka cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat plus 2AB. Nah, aturan kosinusnya seperti ini. Selanjutnya kita menentukan nilai perbandingan trigonometri. Perhatikan di sini ada segitiga ABC yang siku-siku di sudut B.
Nah, di sini juga ada sisi depan sudut A yaitu A kecil dan sisi depan sudut B yaitu B kecil dan sisi depan sudut C kecil. Nah, dan ada juga di sudut A yaitu alfa. Nah, perbandingannya yaitu yang pertama sinus alfa sama dengan sisi depan sudut A dibagi sisi miring sama dengan BC per AC sama dengan AB. Kemudian yang kedua kosinus alfa sama dengan sisi samping sudut A dibagi sisi miring yaitu sama dengan AB per AC sama dengan C per B. Kemudian yang ketiga tangen alfa sama dengan sisi depan sudut A dibagi sisi samping sudut A sama dengan BC per AB sama dengan A per C. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya untuk menentukan mana depan, mana samping, dan mana miring. Untuk sisi sudut A yaitu alfa, di depan alfa yaitu depan. Kemudian di sudut siku-siku yaitu sisi miring dan sisanya yaitu sisi samping. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, next kita akan bahas tentang sudut istimewa. Nah, kata sudut istimewa ini tidak asing lagi ya bagi kita. Nah, di sini ada cara untuk menghafalkan sudut istimewa dengan mudah, yaitu dengan 5 jari. Nah, misalkan nih ibu jari kita patokkan dengan 0 derajat, kemudian telunjuk jari 30 derajat, kemudian jari tengah 45 derajat, dan jari manis 60 derajat, dan jari kelingking 90 derajat. Lalu kita patokan lagi dari ibu jari yaitu sin, yaitu ibu jarinya setengah akar 0, kemudian telunjuk jarinya setengah akar 1, kemudian jari tengah setengah akar 2, kemudian jari manisnya setengah akar 3, dan jari kelingking setengah akar 4. Lalu cos itu kebalikannya, jadi kita mulai dari jari kelingking, yaitu jari kelingking setengah akar 0, jari manis setengah akar 1, jari tengah setengah akar 2, lalu jari telunjuknya setengah akar 3, dan ibu jarinya setengah akar 4. Nah, gimana sih cara tangannya? Tangannya gampang, tinggal nilai sinus itu dibagi dengan nilai kosinus. Jika kalian mudah menghafalnya dengan tabel, kalian bisa membuat tabelnya seperti ini yang digambar ini. Nah, kemudian di sini ada rumus jumlah selisih sudut sin, cos, tan. Yang pertama, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian ada sin alfa minus beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kemudian di sini ada cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos B min sin alfa sin beta. Nah, kemudian mohon maaf di sini bukan sin ya, tapi cos alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kemudian ditanya sendiri ada tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta dibagi 1 minus tan alfa tan beta. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari jumlah selisih sudut sin, cos, tan. Nah, kemudian next kita bahas identitas trigonometri, rumus-rumusnya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada identitas jumlah dan selisih sudut. Yang kedua identitas jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Dan yang ketiga identitas hasil kali fungsi trigonometri. Nah, yang pertama identitas jumlah dan selisih sudut sudah saya sampaikan tadi. Cuman bedanya di sini variabelnya berbeda, tetapi itu rumusnya sama saja. Kemudian yang kedua, identitas jumlah dan selisih fungsi trigonometri, yaitu sin alfa plus minus sin beta sama dengan 2 sin dikali alfa plus minus beta dibagi 2, cos dikali alfa minus plus beta dibagi 2. Kemudian ada cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos dikali alfa plus beta dibagi 2. Cos dikali alfa min beta dibagi 2. Kemudian ada cos alfa minus cos beta sama dengan minus 2 sin dikali alfa plus beta dibagi 2. Sin kali alfa min beta dibagi 2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 sin dikali alfa plus beta dibagi 2, sin dikali beta minus alfa dibagi 2.
mohon maaf tadi maksudnya bukan disederhanakan tapi dibalikan menjadi positif. Kemudian di sini ada identitas hasil kali fungsi trigonometri, yaitu sin theta sin gamma sama dengan cos kali theta min gamma min cos kali theta plus gamma dibagi 2. Kemudian ada sin theta sin gamma sama dengan cos kali theta min gamma minus cos dikali theta plus gamma dibagi 2. Kemudian ada sin theta cos gamma sama dengan sin kali theta plus gamma plus sin kali theta min gamma dibagi 2. Kemudian ada sin theta sin gamma sama dengan sin kali theta plus gamma min sin kali theta min gamma dibagi 2. Nah, ini merupakan rumus-rumus identitas dalam trigonometri. Nah, itulah materi tentang trigonometri yang telah saya sampaikan. Masih banyak lagi wawasan yang lebih dalam tentang materi ini. Silahkan kalian baca-baca dari sumber-sumber lain. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.